Shalom Jemaat JRDMP dimanapun Anda berada. Bersyukur pagi hari ini kembali kita bisa bersama-sama datang di hadapan Tuhan untuk kita memuji menyembah Tuhan. Saya percaya dan saya selalu berdoa kita semua ada dalam keadaan yang baik dan dalam perlindungan Tuhan. Mari satukan hati kita untuk kita terlebih dahulu masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami boleh datang bersama-sama beribadah kepadamu Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang hadir di tengah keluarga demi keluarga untuk mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang boleh kami alami terus sampai hari ini. Pagi hari ini bersatu hati kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan puji-pujian kami mau persembahkan ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Terimalah ini Tuhan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari umat Tuhan, kita sebentar akan memuji Tuhan. Bersama-sama saya mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorak, kita akan bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku pinta
Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau teduhkan hati kita untuk kita terus mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya.
firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapa, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapa, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu pastikan digenapi di dalam hidup kami. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI RDMB Bandung. Senang sekali berjumpa dengan Anda pada pagi hari ini. Meskipun dengan ibadah online, tapi kita bersyukur bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk kita boleh beribadah, kita boleh merenungkan firman Tuhan di hari ini tanggal 12 Juli. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada. Kami bersyukur kami dipertemukan dengan jemaat-Mu Tuhan. Meskipun melalui ibadah online, tapi kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, saat ini ketika kami mau merenungkan firman-Mu, mari Engkau urapi hamba-Mu, beri hikmat untuk hamba menguraikan firman-Mu, dan urapi setiap kami yang menerimanya. Engkau memampukan kami memahami kebenaran firman-Mu. Lebih dari itu Tuhan, mari Engkau memampukan setiap kami untuk kami boleh mempraktekannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengar, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga, kita bersama-sama melihat ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Daniel pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya
tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kisah tentang Sadrak, Mesak, Abednego ini menarik untuk kita sama-sama renungkan, untuk kita sama-sama belajar. Bagaimana di dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan di tengah tekanan. Saya yakin dan percaya hari-hari ini begitu banyak orang yang mengalami tekanan dalam kehidupannya. Bukan hanya masyarakat di Indonesia, tapi di berbagai negara di dunia ini. Dengan adanya coronavirus ini, Bapak Ibu Saudara, begitu banyak orang mengalami tekanan dalam hidupnya. Mungkin mereka yang kehilangan pekerjaannya, mereka yang kehilangan bisnisnya. Kita tahu bahwa bukan hanya 1-2 perusahaan-perusahaan dengan brand yang begitu besar yang akhirnya tutup, yang akhirnya bangkrut. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu banyak orang mengalami tekanan. Nah, mari kita belajar bagaimana kita menjadi orang-orang yang tetap mengalami kemenangan di tengah tekanan yang terjadi. Ada 5 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, di dalam ayat 15 dikatakan, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ini yang pertama. Sadrak, Mesak, Abednego mengalami tekanan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan Anda dan saya, bisa jadi setiap kita juga mengalami tekanan. Ada orang-orang yang mengalami tekanan masalah kehidupan rumah tangganya. Ada yang mengalami tekanan dalam masalah sakit penyakit. Ada orang yang mengalami tekanan dalam masalah ekonomi, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah bisnis, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak orang hari-hari ini mengalami tekanan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi tekanan, tetap yakini, imani, Tuhan tidak kekurangan cara untuk tolong kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, yakini, imani, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Hari-hari ini, seluruh lapisan masyarakat, dari mulai mereka yang miskin, sampai mereka yang kaya raya, dari mulai mereka yang tidak punya pekerjaan, sampai punya usaha yang begitu besar, mereka semua mengalami tekanan dalam hidup kita. Bisa jadi pagi hari ini, ketika Anda mendengar firman Tuhan ini, ketika Anda melihat video ini dalam khotbah ini, bisa jadi Anda sedang mengelus dada, Anda sedang berurai air mata, Anda sedang mengalami tekanan dalam hidup. Tapi jadilah orang-orang yang berkemenangan. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 16 dikatakan sampai ayat 18, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini poin yang kedua. Ketika kita mengalami tekanan di dalam hidup, kadang-kadang tidak bisa dipungkiri bahwa kita ada tawaran-tawaran untuk kompromi. Sadrak, Mesak, Abednego ada tawaran kompromi dari Nebukadnezar. Saya dengar kamu tidak mau menyembah dewa yang saya buat. Sekarang coba kalau kamu memang mau, kamu sembah dewa saya. Dewa yang patung yang saya buat. Nah, tawaran-tawaran kompromi seperti ini kadang-kadang muncul di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang kita belajar dari kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego? Mereka dengan tegas memberikan jawaban kepada Nebukadnezar. Mereka tidak mau sujud menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Mereka mengatakan dengan tegas di dalam ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ini poin yang kedua. Hiduplah di dalam ketaatan. Hiduplah di dalam ketaatan.
tekanan apapun, masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita belajar pertahankan iman kita. Tetap hidup di dalam ketaatan, Bapak Ibu Saudara. Daud di dalam peperangan melawan Goliat, Daud juga mengalami tekanan. Daud dipandang sebelah mata oleh Saul. Wah, kamu gak bakalan bisa melawan dia, karena dia dari mudanya udah jadi tentara, udah jadi prajurit. Sedangkan kamu anak muda. Saul melihat Daud cuma sebelah mata. Karena apa? Dipandangnya Daud sebagai anak remaja yang cuma bawa ketapel. Gak akan mungkin. Tetapi Daud tidak terpengaruh dengan perkataan Saul yang bisa jadi itu menekan. Bahkan ketika ketemu dengan Goliat, Goliat berkata kepada Daud, "Anjingkah aku?" Goliat berkata kepada Daud, "Lo apa kamu kira aku ini anjing? Kamu cuma ketemu sama aku bawa ketapel." Goliat menghina Daud. Bisa jadi perkataan Goliat ini menekan kehidupan Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang perkataan orang-orang di sekeliling kita bisa menjadi sebuah pressure tertentu. Bisa menjadi sebuah tekanan tertentu. Keadaan di sekeliling kita, kondisi-kondisi di sekeliling kita bisa jadi menjadi tekanan tertentu. Tapi saya mau katakan simpel, hal yang kedua. Kalau kita ingin mengalami kemenangan dalam hidup kita, miliki ketaatan. Tetap miliki ketaatan. Jangan pernah mau kompromi dengan apapun. Tetap miliki ketaatan. Saya yakin dan percaya, ketaatan kita tidak akan pernah disia-siakan oleh Tuhan. Seberapapun beratnya tekanan dalam hidup kita, ketika kita taat, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang kedua. Tetap miliki ketaatan. Hiduplah di dalam ketaatan. Apapun yang menekan kehidupan kita hari-hari ini. Saya tidak tahu masalah apa yang sedang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Tiap-tiap kita punya salib yang harus kita pikul masing-masing. Tapi seberapapun beratnya tekanan itu, seberapapun beratnya masalah itu, mari jadi orang-orang yang hidup di dalam ketaatan. Saya bicara begini bukan berarti saya nggak punya masalah, saya pun juga punya masalah. Saya pun juga mengalami tekanan. Saya pun sama istri saya, kita seringkali cuma saling berkata, "Mbak, sabar ya, Mbak, sabar ya, tetap kuat ya, tetap kuat ya." Saya sampaikan kepada anak-anak juga begitu. Tetap taat, pasti ada maksud Tuhan yang baik. Kita nggak ngerti sekarang, tapi tetap taat sama Tuhan. Pasti ada mukjizat Tuhan, pasti ada maksud Tuhan yang baik. Saya katakan itu kepada anak-anak saya juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang kedua. Tetaplah hidup di dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan itu penting. Hal yang ketiga, kita lihat di dalam ayat 24 sampai dengan 27. Di dalam bagian ini dikatakan, "Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, 'Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?' Jawab mereka kepada Raja, 'Benar, ya Raja.' Katanya, 'Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa.' Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, 'Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari.' Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu." Ini tolong kita perhatikan. Dikatakan bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Dan bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ini yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mentaati Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh memiliki komitmen kepada Tuhan,
Apapun yang terjadi, apapun tekanan, apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita taat kepada Tuhan, maka yang ketiga, yakini, imani. Mukjizat Tuhan akan nyatakan. Mukjizat Tuhan akan nyatakan. Firman Tuhan katakan jelas banget di dalam kitab Roma bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi mari kita tetap punya keyakinan, kita tetap punya keteguhan hati bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, seberapapun beratnya masalah kita, seberapapun beratnya tekanan dalam hidup kita, kita meyakini Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kita tetap meyakini bahwa ada mukjizatnya Tuhan. Mungkin kita tidak melihat hari ini, tapi yakini, imani Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang kita percaya tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang mampu menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Saya pun kalau boleh sharing sedikit Bapak Ibu Saudara, ini saya mohon maaf kalau saya sharing begini bukan maksudnya mau menceritakan masalah materinya atau apa, tetapi saya cuma mau katakan simple. Dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menyatakan mukjizatnya. Praktis dari bulan Maret kemarin sampai saat ini awal Juli ini, boleh dikatakan semua jadwal khotbah sudah di-cancel. Banyak gereja, banyak persekutuan, mereka cancel jadwal khotbah. Dan saya praktis tidak ada jadwal khotbah. Mungkin dari bulan Maret kemarin hanya ada kira-kira 7-8 jadwal khotbah Bapak Ibu Saudara. Dan cuman lewat Zoom atau mungkin seperti ini direkam kemudian disampaikan di hari waktunya ibadah. Dan boleh dikatakan kita nggak punya income, istri saya juga nggak bekerja. Tetapi saya mau katakan simple begini, ada begitu banyak caranya Tuhan untuk memelihara hidup kita. Saya pun dan keluarga kita mengalami bagaimana Tuhan pelihara, yang kadang-kadang kita nggak ngerti. Sungguh-sungguh kadang kita nggak ngerti. Kadang kita nggak ngerti. Tetapi hari demi hari ada saja caranya Tuhan. Ada saja mukjizatnya Tuhan. Tiba-tiba ada orang telepon lah, ada orang tiba-tiba WA lah, kemudian ngirim berkat, dan bahkan saya bisa katakan sampai detik ini ada satu nama yang setiap bulan mereka kirimkan berkat buat kita. Tapi saya belum tahu siapa itu orangnya. Bapak Ibu Saudara, saya cuma mau katakan simple gini. Ketika kita punya komitmen kepada Tuhan, ketika kita hidup di dalam ketaatan, percayalah Bapak Ibu Saudara, mukjizat pasti terjadi. Allah tetap turut bekerja di dalam hidup setiap kita. Allah tidak pernah biarkan kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, di dalam bagian ini dikatakan ayat 28 dan 29. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya sungguh-sungguh tertarik nih dengan kalimat ini nih. Dikatakan, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya untuk melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena ini menarik. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Di dalam awal ayat 28 dikatakan terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan di akhir ayat 29 dikatakan
Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ini yang keempat. Ketaatan kita bukan hanya mendatangkan mukjizat, tapi ketaatan kita juga akan mendatangkan kesaksian. Hidup kita ketika kita taat pada Tuhan, maka hidup kita akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun tekanan yang menghimpit kehidupan kita, ketika kita tetap taat kepada Tuhan, maka yakini, imani Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan akan dinyatakan, dan bahkan lebih dari itu, hidup kita akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir, dikatakan di dalam ayat yang ke-30, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Kita melihat di dalam bagian ini, Sadrak, Mesak, Abednego bukan hanya dikeluarkan oleh Nebukadnezar dari dapur api, tapi lebih dari itu mereka diberikan kedudukan yang tinggi. Artinya ada berkat yang Allah sediakan buat setiap kita. Allah bukan hanya memberikan mukjizat, tapi lebih dari itu, ada bonus yang lain, ada berkat yang lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego bukan hanya dikeluarkan dari dapur api, tapi lebih dari itu, mereka juga diberikan kedudukan yang tinggi. Sadrak, Mesak, Abednego telah menjadi orang-orang yang berkemenangan terhadap segala tekanan yang mereka hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara, tekanan apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, mari kita belajar tetap punya komitmen hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Tetap punya komitmen hati melekat kepada Tuhan. Maka yang ketiga, yakini, imani, ada mukjizat yang Allah sediakan buat kita. Allah turut bekerja dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dan yang keempat, hidup kita juga akan menjadi kesaksian, sehingga orang akan memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Dan yang kelima, jangan pernah lupa, Tuhan pun mampu untuk mengangkat kehidupan kita, memberikan berkat-berkat yang khusus buat hidup setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Suara hamba-Mu terbatas, tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi setiap kami. Sehingga apapun kondisi yang kami hadapi saat ini, apapun tekanan yang kami hadapi saat ini, kami boleh tampil sebagai pemenang. Kami boleh menjadi orang-orang yang bukan kalah terhadap masalah, tapi kami menjadi orang-orang yang mampu untuk mengalahkan setiap masalah dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan, di tengah kondisi virus Corona yang menjadi pandemik saat ini Tuhan, mari Engkau juga kuatkan, teguhkan iman mereka, fokus mereka kepada Tuhan, sehingga mereka boleh melihat mukjizat demi mukjizat terjadi, kemenangan demi kemenangan dialami oleh setiap umat-Mu. Engkau protek, Engkau pagari Tuhan setiap umat-Mu dengan otoritas ilahi. Dijauhkanlah dari segala wabah yang saat ini terjadi. Dan apapun yang menjadi kebutuhan umat-Mu, Engkau yang memberkatinya seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin. Oke, puji Tuhan, mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, dan fokuskan senantiasa kepada Yesus Kristus. Mari terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita terima dan percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, kami percaya kita telah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini. Dan kami akan membacakan seputar kegiatan ADMB selama sepekan ke depan. Pada hari Selasa sampai dengan Jumat, ada doa pagi yang akan diadakan pada pukul 8 pagi melalui streaming di aplikasi Zoom atau dapat dilihat juga di YouTube. Pada hari Rabu, ada komsel yang akan diadakan pada pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Dan khusus untuk komsel youth akan diadakan pada pukul 7:30 malam melalui aplikasi Google Hangouts. Di hari Minggu akan ada ibadah raya yang akan diadakan pada pukul 9 pagi
melalui streaming di YouTube. Setelah ibadah raya ini selesai, jangan kemana-mana dulu ya. Ajaklah anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di RDMB Junior pada pukul 10 pagi. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Stay healthy, stay anointed, stay strong, and stay safe. God bless you.